Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Di pembelajaran 2, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 104 sampai dengan 111. Nah adik-adik, jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari Kak Rina. Like dan share juga ya. Dan adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita di pembelajaran 2 ada pertanyaan langsung nih adik-adik. Kita langsung jawab juga ya. Yang nomor 1, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Wah, kalau campur minyak bahaya nih adik-adik, bisa kotor ya. Nah, kita biasa mencuci baju menggunakan sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Nah, namun jika air yang digunakan tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air yang bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju ya karena ya pada saat udah dicuci buat bilasnya ada kandungan minyak lagi ya nempel lagi ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman ya? Yang pasti kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah? Nah, di sini jika limbah ini dibuang ke sungai, kehidupan sungai akan terganggu ya, ikan yang dan tumbuhan di sungai akan mati. Yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kesimpulannya adalah kualitas air mempengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun juga tumbuhan. Nah, berikutnya ada bacaan ya, adik-adik, judulnya Hari Air Sedunia atau World Water Day. Nah, ini boleh adik-adik baca, kita akan mengisi tabel berikutnya ya. Ini akan Karina besarkan dulu sedikit. Nah, yang pertama sudah ada di sini pada setiap tanggal berapa diperingati Hari Air Sedunia, yaitu di tanggal 22 Maret. Faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang, yaitu cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Lalu banyak pohon yang ditebang sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air. Lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. Lalu yang berikutnya, apa akibat dari kekurangan air bersih? Yaitu akibatnya pertama kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, dan banyak hewan mati. Terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap kembali ke dalam tanah, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Karina kecilkan lagi. Nah, yang berikutnya, ini ada gambar adik-adik ya. Gambar cerita, tiba-tiba datanglah ketam-ketam ya. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Ketam tuh semacam kepiting ya. Nih, tolonglah kami kek, air di sini tinggal sedikit, kami sukar bernafas. Ya, lalu kata burung di sini, bersabarlah, aku akan menolong kalian. Carikan kami tempat yang banyak airnya ya. Nah, ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Apakah gambar mendukung cerita? Nah, jawabannya iya. Karena apa? Karena kan ini judulnya tadi Kakek Bangau yang Baik Hati ya. Lalu si ketam-ketam atau si kepiting ini meminta dicarikan sungai yang ada airnya ya. Lalu yang kedua, kalau jawaban kamu ya, apa alasannya? Kalau tidak juga apa alasannya? Alasannya karena gambar tersebut mempermudah pembaca dalam memahami suatu penjelasan dan cerita dan juga berhubungan ya gambar dengan ceritanya. Nah, berikutnya karya gambar cerita bisa kamu temukan di buku cerita ya atau komik. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada judulnya Ikan dan Kak Dito. Oh, Kak Diko. Ya, di sini Kak Diko membeli ikan, ikan dipindahkan ke dalam akuarium.
Lalu Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai, Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa ikanku ada di lantai?" Nah, kemudian Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Ya, nah, sekarang kamu sudah lihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-cirinya? Tulis di dalam kotak ini. Ciri-cirinya yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan, lalu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, sudah Karina tambahkan 2 lagi ya adik-adik, karena di sini dimintanya ternyata adalah 5. Membuat pembaca terlibat secara emosional membaca ceritanya, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dari cerita, ya. Berikutnya, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat pengalamanmu yang paling berkesan atau bisa mengambil beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, lingkunganku sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Nah, temanya seperti ini ya. Temanya yang Karin akan buat adalah lingkunganku sehat, airku bersih. Nanti gambarnya boleh dituliskan di sini ya. Nah, Karina buat seperti ini contohnya. Ya, semuanya menanam pohon. Kita harus banyak menanam tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan menjadi sehat, lalu tumbuhan juga menjaga ketersediaan air bersih, ya. Nah, berikutnya adik-adik, hal yang hari ini saya belajar tentang apa? Nah, ini di bagian ayo renungkan ya. Tadi kita belajar sikap cermat dan percaya diri, pengetahuan tentang pengaruh kualitas air dalam kehidupan manusia, lalu pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, keterampilan mempresentasikan hasil diskusi. Lalu kegiatan bersama orang tuamu identifikasi pengaruh kualitas air bagi keluargamu. Ini contoh Karina ya. Contohnya memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh untuk diminum ya, lalu menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh untuk mandi, membersihkan badan dari kotoran, membersihkan bahan makanan dan masak, membantu pekerjaan sehari-hari, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, kemudian menghemat pengeluaran biaya pengobatan, lalu menghindarkan dari berbagai penyakit, tanaman sehat dan subur, perabotan rumah menjadi lebih awet, lebih bersih ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu channel Karina supaya bisa langsung dapat 100.000 subscribers ya. Dan diklik juga loncengnya supaya adik-adik nggak ketinggalan kalau Karina buat video baru. Di-like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.